Allah lebih dekat daripada erat lehermu. Bila demikian, dapatkah kita merasakan kedekatan tersebut? Apabila kita tidak dapat merasakan kedekatan Allah tersebut, apa sebabnya? Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sakraber yang kami hormati. Sahabat spiritual yang kami muliakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara yang telah mendukung channel ini. Sehingga pada tanggal 26 September yang lalu, kami sudah mencapai 1000 subscriber. Alhamdulillah. Kami bergabung di YouTube ini pada tanggal 27 September 2019. Pada tanggal 26 September 2022, 3 tahun kemudian, kami sudah mencapai 1000 subscriber. Dan sekarang sudah lebih dari 1000, sekitar 1008 atau 1009. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kami mengaturkan sedalam-dalamnya terima kasih atas dukungan saudara-saudara tersebut. Sahabat spiritual yang saya hormati, dalam video-video kami yang lalu, kami berbicara tentang pengalaman spiritual kami sendiri. Tujuannya tidak lain, hanyalah sebagai satu kontribusi kami di dalam dakwah Islam dari sisi thariqah dan tasawuf. Memang walaupun kami sudah mencapai subscriber 1000, alhamdulillah, namun viewer kami masih rendah. Katakanlah channel kecil kata orang, atau YouTuber pemula, orang kata. Ada juga orang yang setelah dimonet juga viewernya rendah. Karena dalam kegiatan YouTube ini, saudara-saudara, ini ibarat tanaman tua. Kita tanam kelapa, 8 tahun kemudian baru kita mendapat hasilnya. Sama dengan pinang. Tetapi kalau cabai, lain 3 bulan, atau padi 6 bulanan mungkin. Termasuk tanaman muda, saudara-saudara. Kalau kelapa, pinang, itu masuk tanaman tua. YouTube ini juga masuk tanaman tua bagi saya. Bagi orang lain mungkin tidak. Ada orang 4 bulan, dia berhasil monetisasi. Tercapai 4000 jam tayang. 1000 subscriber. Namun seperti saya katakan tadi, setelah itu susah juga dia mencari $10. $10. 4 bulan dia dimonet, $10 belum dapat lagi. Apalagi $100. Kalau $100 sudah dapat, dia ping YouTube. Susah juga, saudara-saudara.
Jadi kompetisi di YouTube ini sangat besar sekali. Bayangan saja di dunia ini satu jam saja atau sehari saja ada 2 miliar orang yang upload video, saudara-saudara. 2 miliar kan tidak sedikit tuh. Termasuk kita di Indonesia ini. Jadi kompetisinya sangat besar. Jadi bagaimana kita mempunyai suatu harapan yang banyak, itu tergantung kepada rezeki. Oleh karena itu, kita harus mengevaluasi diri, mengupgrade diri kembali. Tujuan kita itu betul seperti apa gitu. Di sisi dengan demikian saya jadikan saja sebagai tahap ini sebuah kontribusi kita di dalam menyampaikan Islam, dakwah Islam dari sudut pandang tarekah. Tapi bukan secara akademik, melainkan secara pengalaman empiris. Karena pengetahuan yang diperoleh secara akademik itu melalui perguruan tinggi atau pesantren. Sementara pengetahuan yang kita peroleh dalam tarekah ini berdasarkan pengalaman empiris. Melalui riadah-riadah, pelatihan-pelatihan spiritual, latihan-latihan zikir. Nah, pengalaman inilah yang saya sampaikan. Jadi kalau bertanya kepada saya apa kitabnya, tidak ada kitab, saudara. Ya karena itu, seperti saya sampaikan video-video yang lalu, saya tidak berbicara tentang kitab-kitab gitu. Dan kemudian yang kedua, di kolom komentar saya juga kosong. Artinya apa? Artinya mungkin yang saya sampaikan itu terlalu tinggi, terlalu berat, sehingga tidak bisa orang mengomentar. Tidak mengerti orang. Atau orang menganggap yang saya sampaikan itu biasa-biasa saja, nggak perlu dikomentari. Atau orang menganggap yang saya sampaikan itu juga sudah dialaminya. Kalau sudah dialaminya, berapa ada lagi komentar? Dia sudah mengalami, nggak perlu dia lagi mengomentari. Atau mungkin yang keempat ada lagi, nggak tahu saya kan. Padahal saudara-saudara, di kolom komentar ini kita mempunyai peluang untuk berbagi pengalaman saudara-saudara. Seperti saya katakan, Allah lebih dekat daripada orang leher kamu. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara bisa merasakan dekatnya Allah itu? Anda tulis dalam kolom komentar, bisa, Anda tulis bisa, ceritakan pengalaman Anda itu. Tidak bisa, lalu apa yang harus Anda lakukan? Ceritakan pula. Sehingga orang yang membaca komentar di kolom komentar saya itu, dia mendapat pengetahuan pula, saudara-saudara. Dia dapat pengetahuan pula dari pengalaman saudara. Saya juga dapat pengetahuan pula dari saudara, dari pengalaman saudara itu. Nah, dengan membaca komentar saudara tadi terhadap pengalaman yang Anda sampaikan di kolom komentar itu, pengetahuan kan juga bertambah. Orang bertambah pengetahuannya dari pengalaman saudara yang saudara tulis di kolom komentar tersebut. Saya ada juga membaca kolom komentar orang. Ada juga dia menyampaikan pengetahuan dia pula kan, tapi terkesan dia seperti menyanggah apa yang disampaikan orang di video itu. Tidak persoalan. Tapi ada pula dia menyampaikan pengalamannya. Nah, pengalamannya itulah menjadi sebuah pengetahuan bagi orang yang membaca komentar itu. Jadi tidak sekedar kita mengatakan, wah mantap guru, gitu. Nah, kalau kita tidak punya pengalaman, kita sampaikan pula bagaimana kita bisa meraih pengalaman seperti yang disampaikan oleh orang di YouTube itu, di videonya gitu. Jadi ketika Anda menyampaikan pengalaman Anda di kolom komentar saya itu, maka yang membaca komentar Anda itu akan mendapat pengetahuan dari Anda. Maka kita sering itu berbagi pengalaman, saudara-saudara. Di dalam tradisi tarikah memang demikian, seorang murid dia akan menyampaikan pengalamannya kepada gurunya. Di situ gurunya akan menuntun berdasarkan pengalaman murid tersebut gitu.
Kalau saudara kan nggak harus jadi murid saya, tapi pengalaman itu bisa menjadi sebuah pengalaman bagi orang lain, atau mungkin Anda akan butuh arah, bisa insya Allah saya arahkan. Atau mungkin saya akan dapat pengalaman baru pula di pengalaman saudara-saudara. Itu perlu adanya komentar di kolom komentar itu. Berarti Anda merespon apa yang saya sampaikan ini. Tapi kalau kosong saja kan saya jadi ragu. Ragu saya, apakah Anda tahu apa yang saya sampaikan atau tidak tahu, paham atau tidak paham, saya tidak bisa memprediksinya begitu. Coba Anda jawab, Anda tulis. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan Allah itu? Dan kalau tidak bisa, apa yang menghambatnya saudara-saudara? Sehingga kita tidak bisa merasakan Allah itu hudur. Kita tidak bisa merasakan Allah itu ma'akum. Allahu muhit, Allah meliputi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada dimanapun kamu berada. Ma'akumnya Allah itu seperti apa? Bisa tidak merasakannya? Lalu kalau tidak merasanya, tidak bisa merasakan, apa sebabnya? Anda tulis pula, sehingga kita berbagi pengalaman. Nah, di dalam Al-Quran, kenapa orang tidak bisa merasakan Allah itu dekat kepadanya? Padahal Allah sudah mengatakan kami lebih dekat, lebih hampir daripada kepada orat lehernya. Lebih hampir dari orat lehernya. Allah lebih dekat daripada orat leher kamu. Tapi kita tidak merasakan kedekatan tersebut. Apa sebabnya? Maka Allah mengatakan di surat Anfal ayat 24. Dan ketahuilah bahwa Allah membatas, mendinding, menghijab antara insan manusianya dengan kalbunya atau hatinya. Karena insan itu dihijab dengan kalbunya, didinding, dibatas, dia tidak bisa merasakan Allah itu dekat kepada dirinya. Tidak bisa, saudara-saudara. Timbul pertanyaan berikutnya. Mengapa Allah menghijab antara insan dengan kalbunya? Allah juga yang menjelaskan. Ada 4 hal, 4 sifat yang terdapat pada insan itu, saudara-saudara, sehingga ia terhijab dengan kalbunya. Apa yang 4 itu? Pertama, ingkar. Kedua, sombong. Ketiga, kafir. Keempat, lalai. 4 faktor ini yang menyebabkan insan itu terhijab dengan kalbunya. Apakah keempat sifat ini ada pada saudara-saudara? Kalau ada, tentu saja. Terhijab antara kita dengan kalbu itu sendiri. Lalu, mana dalilnya? Terdindingnya insan dengan hatinya tersebab karena keingkarannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, adalah insan itu sangat ingkar. Surat 17 ayat 67. Dan kemudian hati mereka ingkar. Dan mereka itulah orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 27. Karena kebakilannya seperti tersebut dalam Al-Quran, adalah insan itu bersifat bakil. Surat 17 ayat 100. Kemudian karena kekafirannya seperti tersebut dalam Al-Quran, sesungguhnya
insan itu kafir. Surat 26 ayat Surat 22 ayat 66. Karena kelalaiannya berdasarkan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 3. Sedang hati mereka lalai. Dan juga dalam surat Al-Araf ayat 205. Dan janganlah engkau termasuk orang yang lalai. 4 sifat ini saudara-saudara yang menyebabkan insan itu terhijab dengan kalbunya. Ketika insan itu terhijab dengan kalbunya, maka sang insan itu hatinya tidak akan pernah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fiffi ayat 11 Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu, barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Mana hati atau kalbu yang hudal itu saudara-saudara? Kalbun hudan itu yang mana? Kalbu yang dapat petunjuk itu macam mana saudara-saudara? Nah kalau insan itu terhijab dengan kalbu, kita tidak akan mendapat petunjuk dari Allah melalui kalbu itu sendiri. Nah sudah terhijab. Kita tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada barangkali kita tidak merasakannya. Allah itu kan Maha Penyayang, dikasih petunjuk kita ke dalam kalbu kita, tapi kita nggak ngeh gitu loh, karena terhijab dengan insan, jadi kita tidak menyadari, tidak menyangka gitu. Saya kasih contoh yang sederhana, saudara-saudara. Saya ada seorang perempuan janda dulu, yang dia mengontrak rumah saya di Bukit Tinggi, seorang Bukit Tinggi. Waktu itu kami masih kecil-kecil. Puluhan tahun dia di situ bersama anak ujang. Satu kali dia minta pulang ke kampungnya Pekan Kamis. Pamit kepada orang tua saya. Dan beberapa lama kemudian, 4 bulan kemudian, lebih kurang dari itu, dapat kabar kami, beliau sudah wafat. Kan biasa itu. Cuman yang jadi persoalan, anaknya namanya Seri bercerita. Pada satu kali waktu itu, orang tuanya itu salat subuh. Sebelum salat subuh itu beliau mandi dulu. Setelah mandi, beliau lalu salat subuh. Setelah salat subuh dengan makena itu, beliau kemudian tidur di pembaringan. Dia pergi dalam keadaan pakaian makena itu. Pertanyaannya, siapa yang menuntun gerakannya itu? Mandi sebelum subuh, dia tidak biasa mandi subuh itu, tidak lazim gitu. Tapi sekali ini dia mandi ke tanahnya. Mandi dia, siapa yang menggerakkan dia mandi? Kemudian salat subuh. Lalu berbaring di pembaringan, pergi dalam keadaan makena itu. Siapa yang menggerakkan? Kalau tidak itu petunjuk daripada Allah SWT. Allah yang menuntun hatinya sehingga insan itu bergerak seperti itu. Siapa yang beri petunjuk kepada dirinya supaya dia pulang ke kampung Pekan Kamis karena di situ tempat dia akan pulang? Allah beri petunjuk. Kalau Allah tidak kasih petunjuk, tentu dia tetap saja di tempat kos itu dia meninggal, tempat kontrak itu dia meninggal. Lalu apa amalannya? Amalannya sederhana saja, saudara-saudara, yang saya lihat. Dia tidak putus salat berjamaah ke masjid, walaupun hari hujan. Dari subuh sampai isya. Hujan hari dia pakai payung. Itu kecil-kecil sebenarnya kemate di sembahyang. Amalan lainnya saya tidak tahu. Ya karena dalam bahasa kita keluguannya, ikhlasnya, itu ada amalannya. Kejujurannya. Lalu kemudian Allah kasih petunjuk hatinya. Sehingga dia berpulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah. Insya Allah. Itu dulu saudara. Itu contoh hati yang dapat petunjuk dari Allah SWT. Itu contohnya. Kalau orang tidak dapat petunjuk dari Allah, saudara-saudara, sedang galak mengakak, meninggal juga ada saudara-saudara. Saya sudah bicara dulu dalam sebuah video tentang
orang pensiun. Video ini orang pensiun. Nasihat orang pensiun. Sedang di kebun meninggal juga dia. Sedang makan, ngambil air ke tempat ke ruang makan, di jalan terjelapak juga dia. Kadang-kadang di kamar mandi terjelapak juga, meninggal. Di dalam mobil, sambil bawa mobil, tahu-tahu berhenti mobilnya, nah pergi. Orang kata dia tuh serangan jantung mendadak. Kan susah, saudara-saudara. Karena kalbun hudan itu tidak ada. Kalbu yang dapat petunjuk itu tidak ada. Kalaulah sekiranya dia dapat petunjuk oleh Allah SWT karena tidak ada hijab antara insan dan kalbu itu, mungkin kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi, saudara-saudara. Itu contoh bahwa kalau insan ini terhijab dengan kalbunya, dia tidak dapat petunjuk, saudara-saudara. Oleh kenapa? Oleh karena faktor yang 4 tadi, ingkar, sombong, kafir, dan lalai. Dengan demikian, dia tidak bisa merasakan Allah itu dekat pada dirinya. Bagaimana pandangan saudara-saudara? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Mungkin Anda punya pandangan seperti itu pula. Mungkin saudara-saudara mempunyai pandangan semacam itu pula. Nah, lalu bagaimana caranya kita agar hijab itu, dinding itu tersingkap, terangkat, sehingga kalbu itu ketika ia kontak kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kasih petunjuk kepada dirinya, ketika Allah memberi cahaya ke dalam kalbu itu, insan merespon, saudara-saudara. Wajilat qulubi, sebut nama Allah, gemetar hatinya. Bagaimana cara, saudara-saudara? Sehingga tidak ada dinding lagi antara insan dengan kalbu itu. Menurut orang tasawuf, apabila tirai itu telah tersingkap, maka terbukalah segala rahasia-rahasia ketuhanan. Mana cara, saudara? Dalam tariqah satu saja cara ada. Ditakinkan zikir kalimat tauhid, ditakinkan zikir ismu zat. Ketika ditakinkan zikir kalimat tauhid itu, dia masuk ke dalam kalbu. Ketika ditakinkan zikir ismu zat itu, ia masuk ke dalam kalbu. Ditakin itu tidak sekadar hanya mengajarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak. Tapi memasukkan kalimat itu ke dalam kalbu. Sehingga kalau sudah masuk ke dalam kalbu itu, ketika dia berzikir, maka sedikit demi sedikit hijab itu akan terangkat, saudara-saudara. Ketika hijab itu mulai terangkat, maka di situ adalah interaksi antara insan dengan kalbu itu sendiri. Di situlah timbul apa yang disebut dengan firasat. Tersingkaplah tabir rahasia ilahiyah, tabir rahasia ketuhanan. Ketika dinding atau hijab itu sudah terangkat, saudara-saudara. Itu caranya. Lalu tidak bisa, saudara. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Tulis di kolom komentar. Kan sederhana itu yang saya sampaikan. Enggak berat-berat kan, enggak tinggi-tinggi. Ada juga kaji orang tinggi-tinggi, saudara-saudara, membicarakan dekatnya Allah kepada urat leher itu. Allah lebih dekat daripada urat leher. Kaji tinggi kan. Nah, saya sederhana itu saja. Dalilnya itu saja. Kenapa kita tidak merasakannya? Ya karena dihijab antara insan dengan kalbu itu. Ya nggak bisa kan. Kenapa? Karena kelalaian, kesombongan, kena ingkar, kena kafir. Nah, kalau kita sudah mempunyai sifat empat itu, saudara-saudara, berbahaya. Allah katam itu. Allah katam kalbu kita, saudara-saudara. Berbahaya kalau sudah dikatam Allah, gawat itu, saudara. Oleh karena itu, selalu dikatam Allah, Anda carilah guru musyid yang mentakinkan saudara agar masuknya zikir itu ke dalam kalbu saudara-saudara. Kalau tidak, kena katam. Kalau ada katam itu berbahaya. Misalnya di dalam surah Al-Quran dikatakan akibat perbuatannya itu, yaitu ingkar, sombong, kafir dan lalai, maka Allah menutup hati mereka.
Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 101. Allah menutup hati orang-orang kafir, itu jelas ke? Orang kafir itu Allah sudah tutup hatinya. Araf ayat 101. Juga dalam surat An-Nisa ayat 155. Bahkan Allah telah menutup hati mereka sebab kekafiran. Sudah selesai itu. Kita insya Allah mudah-mudahan kita orang Islam, orang mukmin, bukan orang kafir. Ini tidak urusan kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Wafat kita dalam keadaan mukmin, mukminat, bukan dalam keadaan kafir. Itu urusan orang kafir nih. Maka tidaklah mereka beriman kecuali sedikit sekali. Kalau dapat hidayah, mereka orang kafir itu lalu beriman kepada Allah. Nah, disebut ma'alaf. Alhamdulillah. Juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 15. Nah, ini tidak berlaku orang kafir saja, bagi kita semua, saudara-saudara. Surat Mu'minun ayat 15. Surat Mu'minun ayat 35. Surat Al-Mu'minun ayat 35. Allah menutup tiap hati orang yang sombong. Allah menutup hati setiap hati orang yang sombong. Sombong itu bisa ada siapa-siapa, saudara. Islam dan Islam sombong dia kan. Kalau kita sombong, orang yang sombong itu hatinya sudah dikatam oleh Allah. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahaya tuh, saudara. Apa dia salat? Salat dia salat. Apa dia haji? Haji dia. Dia punya duit, haji dia. Infak, zakat, dan segala macamnya. Tapi kalau dia sombong, ditutup Allah hatinya. Seperti disebut surah Al-Mu'minun ayat 35 tadi. Dan kemudian dalam surat An-Nahl ayat 108, mereka itulah yang ditutup Allah hati, pendengaran, dan pemandangan. Dan mereka itu adalah orang yang lalai. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 108 ini untuk orang lalai, saudara-saudara. Lalai itu siapa? Siapa saja. Ghafala itu. Nerakawelah bagi orang lalai dalam salatnya. Nerakawelah bagi orang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ghafala. Orang lalai itu apa? Kalau dia betul-betul sudah lalai, Allah akan menutup hati, pendengaran, dan pemandangannya. Kalau hati sudah tertutup, dia tidak mendapat wajilat qulubihim. Dia tidak bisa merasakan getaran-getaran. Dia tidak ada merasakan kerinduan-kerinduan kepada Allah. Dia tidak ada punya rasa empati kepada orang lain. Dan pendengarannya itu tidak bisa lagi mendengar yang hak, yang batil saja dengarnya. Dia tidak ada mendengar yang hak, yang batil dengarnya. Yang dilihatnya apa? Yang dilihatnya juga yang batil. Dia tidak bisa melihat yang hak. Yang dilihatnya yang batil saja. Itulah orang yang lalai. Dan itulah orang yang dikatab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, Allah juga menutup hati orang yang tidak berilmu. Berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 59, Allah menutup hati orang yang tidak berilmu. Bagi orang mufasir, mungkin orang berilmu ini banyak, tidak berilmu itu. Salah satu yang tidak berilmu itu adalah orang yang tidak punya ilmu tentang kalimat tauhid. Itu masuk orang tidak berilmu juga, saudara-saudara. Tidak ada pengetahuan kita tentang kalimat tauhid, maka kita akan dikata mati kita oleh Allah SWT. Zikir itu adalah ilmu. Bertanyalah engkau kepada ahlul zikir barang sesuatu tidak kamu ketahui. Berarti zikir itu juga adalah ilmu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengamalkan ini juga dengan ilmu, ada ilmunya. Bagaimana ilmunya? Bertanya kepada orang ahli zikir. Kira-kira begitu. Kalau kita tidak punya ilmu, Allah akan katab hatinya. Jadi Allah menutup hati orang-orang yang tiada berilmu. Salah satunya, kalau kita tidak mempunyai ilmu tauhid,
maka Allah akan tutup hati kita. Auzubillah min zalik. Itu saudara-saudara. Bagaimana komentar Anda? Ini sengaja saya bacakan ayat-ayat yang saya susun sendiri. Susun sendiri. Pada tahun 2001, ini kitab saya, Risalah Mukmin, Risalah Kalbu Mukmin dalam mengisahkan Allah. Itu saya tulis pada 4 Juni 2001, 12 Rabiul Awal 1422 Hijriah. Risalah ini berkebetulan sekali selesai pada hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Senin 4 Juni 2001, 12 Rabiul Awal 1422 Hijriah. Kebetulan sekarang bulan Maulid pula. Bulan Maulid. Sudah tahun 2001 sudah berapa tahun itu? 2001 sekarang 2022 kan? Sudah 21 tahun pula kan? Itu saudara-saudara. Jadi saya tulis pada bulan Maulid. Selesainya kepada waktu itu adalah hari Maulid. Hari Maulid ke tahun 2001 itu hari Senin, saudara-saudara. Jatuh pada hari Senin, 4 Juni 2001. Maka hari ini kebetulan saya bacakan pula kan. Berhubungan dengan Allah lebih dekat daripada orang lehermu. Tapi bagaimana kita tidak bisa merasakannya? Itu karena tadi itu. Karena kita dihijab antara izan dan kalbi itu terhijab. Kenapa kita dihijab? Karena kita ingkar, karena kita sombong, karena kita kafir, karena kita lalai. Kenapa lalai? Kenapa sombong? Apa akibatnya? Akibatnya Allah akan katam kalbu kita itu. Kalau sudah katam, sudah selesai, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebelum kita sampai kepada tingkat dikatam oleh Allah, ditutup oleh Allah hati kita itu, maka kita sebaik-baiknya bertobat. Maka di dalam Tariqah Naksabandi, kalau Tariqah Naksabandi saya disebut Tariqah Naksabandi Ahrariyah, Ahrar. Itu sebelum dibaiat, mandi taubat terlebih dahulu, saudara-saudara. Bagi yang ingin mandi taubat. Lain pula kan. Bagi yang ingin mandi taubat dulu. Baru dia taubat, salat sunat wudhu, lalu salat sunat taubat. Lalu baru dia menerima tarkin zikir. Taubat itulah yang membersihkan hati kita. Taubat itulah nanti ketika zikir itu ditanamkan ke dalam kalbu saudara-saudara, maka insya Allah akan membuka hijab tadi. Mengangkat hijab tadi. Di situ baru terjadi hubungan antara kalbu dengan insan itu. Di situ pula insan itu bisa merasakan getaran-getaran ilahiyah. Merasakan rindunya kepada Allah. Merasakan tauhid itu sendiri. Kalau tidak, kita akan dikatam. Karena kita ingkar, disuruh tarkin nggak mau juga, kan ingkar macam seperti itu. Kita sombong pula kan, takkan tarkin nilai dan akan sombong itu kan. Kalau sombong udah selesai, ditarkin zikir, sombong dia tarkin nilai. Nah, baru ditarkin sudah. Sombong tuh saudara. Nah, kalau sudah seperti itu nanti sudah kebiasaan, lalu Allah katam hatinya itu, tutup hatinya itu. Dah berbahaya, sedang galak dia terangkang juga kan. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita berdoa, mudah kita husnul khatimah, mudah-mudahan Allah menuntun kita sakratul maut kita itu. Dituntun oleh Allah. Kalau waktu sudah tiba, kita tidak mengangak juga ke jalan raya lagi. Ada juga orang, waktu sudah tiba, dia mengangak juga keluar. Alasannya boleh sabab tiba lagi. Apa sebab? Atas singgungan saja tulitik, dia jatuh mati sekali. Sabab jadinya lagi saudara. Jadi kalau Allah kasih tuntun hatinya, mungkin dia tidak keluar rumah. Allah gerakkan hatinya berwudu, atau mandi dia, berwudu dia, berzikir dia, salat dia. Walaupun salat fardu belum datang, berzikir dia, beribadah dia. Allah tuntun hatinya itu untuk mencapai husnul khatimah tadi saudara-saudara. Itu yang disebut dengan hudan.
kalbun tadi, saudara-saudara. Itu yang harus kita capai, saudara-saudara. Nah, bagaimana pendapat saudara-saudara? Tulis di kolom komentar. Kalau rasanya saudara anggap itu bermanfaat, ya tulis saja di komentar. Kalau tidak, anggap lalu saja lah kan. Demikian saja saudara-saudara, sahabat spiritual yang kami hormati. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.